Fahmi. Nama saya Monika Saputri. Kami dari 11 Layanan Kesehatan akan menjelaskan tentang perilaku demokrasi berdasarkan UUD NRI tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Setelah menjawab pertanyaan di atas, pemahaman yang dapat diambil dari materi mengenai UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut, yaitu dinamika konstitusi di Indonesia tidak bersifat statis melainkan dinamis, berubah sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi politik negara. Fungsi UUD sebagai hukum dasar yang mengatur penyelenggaraan negara dan perubahannya mencerminkan adaptasi terhadap tantangan baru. Pentingnya amandemen yaitu sebagai proses menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan agar lebih demokratis, transparan, dan menjamin hak-hak warga negara. Dari jawaban soal tersebut, saya dapat memahami beberapa hal tentang demokrasi di Indonesia dan UUD NRI tahun 1945. Seperti demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilihan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setelah itu ada kebebasan berekspresi. Konstitusi menjamin perbedaan pendapat dengan memberikan kebebasan berekspresi sebagai hak asasi warga negara. Setelah itu ada musyawarah untuk mufakat. Prinsip musyawarah untuk mufakat diterapkan agar keputusan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan bersama. Setelah itu ada demokrasi kerakyatan. Demokrasi kerakyatan cocok untuk Indonesia karena sesuai dengan nilai budaya bangsa yang menjunjung tinggi musyawarah, gotong royong, toleransi, dan persatuan. Setelah itu amandemen UUD NRI 1945. Amandemen memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia karena memperkuat sistem demokrasi dan hak asasi manusia. Setelah itu ada prosedur amandemen. Sidang MPR harus dihadiri oleh minimal 2 atau 3 anggota MPR. Usulan perubahan pasal-pasal harus diajukan secara tertulis dan jelas. Dan amandemen dapat dilakukan jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% dari seluruh anggota MPR. Yang selanjutnya ada lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang melakukan amandemen UUD NRI 1945 adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang terakhir ada periodisasi UUD NRI. Periodisasi UUD NRI terdiri dari 4 tahap, yaitu periode 1945 hingga 1949, 1949 hingga 1950, 1950 hingga 1959, dan 1959 hingga sekarang. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Dan UUD NRI tahun 1945 telah mengalami beberapa amandemen untuk memperkuat sistem demokrasi dan hak asasi manusia. Apa yang dapat saya pahami tentang materi perilaku demokratis berdasarkan UUD NRI 1945? Dari materi tersebut dapat dipahami bahwa demokrasi di Indonesia dijalankan berdasarkan UUD 1945 dengan prinsip kedaulatan rakyat melalui pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Masyarakat memiliki hak untuk berpendapat dan ikut dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah. Amandemen UUD memperkuat sistem demokrasi dengan membatasi kekuasaan pemerintah dan memberi peran lebih besar kepada rakyat. Perubahan UUD hanya dapat dilakukan oleh MPR dengan prosedur tertentu. UUD NRI 1945 juga telah mengalami beberapa periode perkembangan sampai menjadi bentuk yang berlaku saat ini. Demokrasi Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan melalui pemilu yang bebas dan adil. Perbedaan pendapat dijamin dan keputusan diambil lewat musyawarah demokrasi kerakyatan sesuai budaya Indonesia. Amandemen UUD memperkuat demokrasi dan dilakukan oleh MPR. UUD Indonesia mengalami 4 periode perkembangan dari 1945 hingga sekarang. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.